Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau Yesus, Engkau Raja, Kau yang ku sembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya dengan kekuatan sayap-Mu kami dapat terbang tinggi. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami terbang tinggi, kami hadapi badai. Badai boleh datang, badai boleh menggoncang kehidupan kami, tetapi itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kami di dalam Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kembali hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami mau buka hati kami mau terima berkat Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin, haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Kita ada kembali dalam renungan firman Tuhan melalui morning devotion. Pagi hari kita merenungkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Yosua pasal 6 ayat 22 sampai 27 berkata begini. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Saudara dikasih Tuhan, kisah ini adalah kelanjutan dari satu peristiwa di mana seorang wanita bernama Rahab. Rahab siapa dia? Dia perempuan sundal, bukan masuk dalam golongan perempuan suci, perempuan kudus, perempuan yang layak untuk ada dalam kehadiran Tuhan, rancangan kehadiran Tuhan. Tetapi luar biasa, lewat seorang perempuan yang mungkin dunia tidak memandang, yang mungkin orang boleh mengungkit masa lalu, orang boleh melihat bahwa orang ini, perempuan ini sangat tidak layak, apalagi masuk dalam firman Tuhan, ya kan? Bukan hanya di kitab Yosua diberitakan, bahkan di dalam kitab Injil Matius, di dalam Injil Matius bukan hanya diceritakan, tetapi masuk dalam silsilah Tuhan kita Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, siapa Rahab? Rahab disampaikan bahwa dia perempuan sundal, tapi lewat Rahab bangsa Israel akhirnya masuk ke dalam kota Yeriko, satu daerah yang harus dilewati oleh bangsa Israel dengan kepemimpinan Yosua. Karena memang menuju tanah perjanjian harus melewati wilayah-wilayah yang sudah ada penduduknya, yang sudah ada rajanya. Mereka harus berperang, mereka harus melawan kota itu, mendudukinya. Dan akhirnya setiap wilayah itu mereka bisa lewati, mereka bisa miliki. Saudara dikasih Tuhan, bahwa ada satu peristiwa, ada dua pengintai yang Yosua kirim, Yosua utus masuk ke dalam mengintai kota Yeriko. Bagaimana kota itu, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, untuk bisa kembali kepada Yosua dan tim atau kepada bangsa Israel. Mereka mengatur barisan, mereka mengatur strategi apa yang bisa mereka persiapkan untuk bisa mengalahkan orang-orang di Yeriko. Nah, akhirnya dua orang pengintai ini masuk. Dia bertemu kepada salah satu perempuan ini, bertemu dengan seorang perempuan sundal, perempuan yang bernama Rahab ini. Dan ternyata kehadiran atau kedatangan dua pengintai ini diketahui oleh orang Yeriko, saudara, oleh penduduk-penduduk situ. Akhirnya rumahnya Rahab dikepung, ya kan? Mereka tahu bahwa dua orang ini ada di sini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab berani menyembunyikan dua orang pengintai itu. Dia menyembunyikannya di atas lotengnya, saudara. Bahkan ditutup dengan sedemikian rupa, sehingga waktu Rahab diketok pintu rumahnya, diserbu pintu rumahnya, orang-orang menuntut untuk, ayo keluarkan orang-orang yang bukan bangsa kita, keluarkan dua orang pengintai itu. Rahab bilang apa? Tidak ada di sini. Betul, mereka tadi datang sini, tapi mereka sudah keluar menuju ke daerah sana. Kenapa? Satu peristiwa ini ada juga di kitab Yosua pasal yang kedua, saudara nanti bisa baca. Apa yang dilakukan oleh Rahab ini luar biasa, saudara. Dia berani mempertaruhkan iman, mempertaruhkan resiko yang sangat tinggi. Mungkin nyawa taruhannya, keluarga taruhannya. Tetapi imannya Rahab sanggup melakukan satu perkara yang besar, menghasilkan satu hal yang luar biasa. Nah, Rahab ini adalah
perempuan sundal, sekali lagi saya ucapkan perempuan sundal, ya kan? Kalau zaman sekarang perempuan sundal diomongin di mana-mana, itu perempuan nggak bener, itu masa lalunya buruk, dia itu simpanan, itu perempuan nggak perempuan yang bisa ditawar, perempuan yang mungkin masa lalunya sangat buruk, sehingga hari ini orang boleh menilai bahwa dia tidak mungkin ada kesempatan untuk maju, tidak mungkin ada kesempatan untuk bisa berhasil. Ya kan, kadang-kadang dunia menilai kita dari masa lalu kita, dari keadaan yang lalu yang kita lakukan. Tetapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang tidak pernah mengingat masa lalu kita. Betul, dia Tuhan yang kasihnya luar biasa, tapi ingat juga dia Tuhan yang punya kuasa untuk juga memberikan satu hukuman buat anak-anaknya. Tetapi selama kita mau bertobat sungguh, selama kita mau berikan hati sama Tuhan, berikan hidup sama Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang menjadi hidup yang luar biasa. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini, pada dasarnya setiap kita punya kesalahan, pada dasarnya kita semua punya dosa, punya kelemahan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang melihat dosa dan pelanggaran kita, tetapi dia juga Allah yang mengasihi dan dia sanggup membebaskan kita. Nah, kalau kita mau lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Allah nggak suka atau nggak tertarik sama masa lalu kita. Dia nggak tertarik sama keadaan yang kita lakukan di masa lalu. Lihat Rahab, masa lalunya buruk, dia perempuan sundal. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan? Bahwa Allah justru mempersiapkan hal-hal yang dahsyat lewat kehidupan Rahab. Hari ini engkau mungkin boleh bilang bahwa masa lalu saya begitu kelam, saya mungkin pernah gagal, saya mungkin pernah melakukan hal-hal yang mungkin melukai hati Tuhan, saya pernah rusak. Bahkan ada orang bilang begini, saya pernah melakukan dosa-dosa apa yang belum saya pernah lakukan. Semua dosa-dosa saya pernah lakukan, cuma tinggal membunuh aja belum. Bahkan ada orang sampaikan sama saya, membunuh aja saya udah pernah. Banyak dosa yang sudah saya lakukan, dosanya dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi kita bersyukur Allah kita lewat peristiwa Rahab ini, kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Nah saudara, bagaimana kita mau belajar dari seorang Rahab yang dia punya masa lalu buruk tetapi akhirnya bisa diselamatkan? Apa kunci dari seorang Rahab sehingga ia bisa diselamatkan? Yang pertama, Rahab bisa menerima keselamatan karena imannya. Nah ini dia, yang pertama karena imannya. Imannya Rahab bisa dilihat dari apa? Waktu dia bertemu dengan kedua pengintai yang bukan dari golongan dia, kalau bukan karena imannya dia kepada Allah dari dua pengintai ini, gak akan pernah ada kisah ini, saudara. Yang ada kisah ini berganti, dua orang pengintai akhirnya mati, saudara, ya kan? Tetapi karena imannya Rahab kepada Allah dari dua pengintai ini, kepada Allah Yahweh, Allah kita, sehingga dia berani melakukan satu tindakan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca di Yosua pasal yang kedua, bagaimana Rahab mempersiapkan atau mengatur strategi untuk bisa, ayo kamu saya selamatkan, kamu saya simpan di satu ruangan yang tidak akan bisa ditemukan. Dan akhirnya imannya kepada Allahnya, iman kepada Allah pengintai ini, dia beriman bahwa Allah Israel, Allah yang dua pengintai ini sembah, sungguh Allah yang hidup dan Allah yang luar biasa. Nah sehingga lewat imannya Rahab, lewat percayanya Rahab, lewat keyakinan Rahab kepada Allah Yahweh, dua orang pengintai ini sanggup melewati tantangan yang begitu berat. Nah yang pertama kita belajar dari Rahab bisa diselamatkan karena imannya. Saudara, seburuk apapun masa lalu saudara, separah apapun orang menilai saudara, selama kita punya iman percaya sama Tuhan, kita punya keyakinan Allah yang saya sembah, Allah yang ajaib, Allah yang kasihnya luar biasa, yang tidak pernah memandang masa lalu, yang mau mengangkat hidup kita semakin tinggi dan luar biasa. Yang pertama, Rahab diselamatkan karena iman. Yang kedua, Rahab boleh menerima keselamatan karena keberaniannya dalam bertindak. Keberanian apa? Keberanian waktu si Rahab ini menerima dua orang pengintai, menyembunyikan di rumahnya yang itu, which is resikonya sangat luar biasa. Resikonya mungkin Rahab harus mati, saudara. Kalau sampai dua orang pengintai ini ketahuan, Rahab sebapak ibu, adik-adik keluarganya habis, saudara. Resiko yang ditanggung oleh Rahab bukan hanya dirinya sendiri, tapi seluruh keluarganya. Artinya apa? Resiko besar dia hadapi, tetapi karena iman dan karena keberanian dalam bertindak, sehingga
Tuhan menyelamatkannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, bahwa ketika kita punya keberanian, selama keberanian kita di dalam Tuhan, selama iman kita penuh sama Tuhan, ayo resiko sebesar apapun, sekalipun saya beribadah harus menanggung resiko saya dijauhi oleh keluarga saya, sekalipun saya melayani Tuhan saya harus dijauhi oleh teman-teman lingkungan saya, tetapi selama kita berjalan dalam kebenaran, ingat Tuhan akan lakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Nah saudara, yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari iman seorang Rahab, dari seorang Rahab? Kenapa dia bisa menerima keselamatan? Yang pertama karena imannya, yang kedua karena keberaniannya dalam bertindak, yang ketiga karena ketaatannya sama Tuhan. Nah ini dia. Ada orang beriman, ada orang percaya Tuhan, ada orang Kristen, di KTP-nya Kristen, dari lahir Kristen, punya surat baptis, mungkin dia ikut CD, mungkin baptis selam, atau mungkin ikut banyak pelajaran-pelajaran Alkitab, bahkan mungkin sekolah teologi sampai tingkat yang tinggi, saudara. Tetapi tanpa disertai dengan ketaatan, tanpa disertai dengan tindakan kita taat sama Tuhan, itu tidak ada artinya. Yang ketiga, yang dimiliki oleh Rahab dan juga harus kita miliki, Rahab memiliki ketaatan. Kapan dia taat? Waktu dua pengintai ini berpesan, ingat, someday satu saat kita akan kembali untuk menyerang kota Yeriko. Berilah tanda, kamu harus membentangkan sebuah benang, ya kan, tali atau benang yang berwarna merah. Dikatakan apa? Benang kermisi atau tali merah diikat pada tembok di mana mereka diturunkan. Kalau nanti kami datang kembali, kamu harus mengambil tanda, memberikan tanda itu, yaitu benang merah. Nah, benang merah bicara tentang apa, saudara? Benang merah, benang kermisi adalah bicara tentang darah Kristus. Di mana ada darah Kristus, di situ ada pengampunan, di situ ada keselamatan, di situ ada pemulihan. Dan inilah yang terjadi bagi Rahab. Apa yang terjadi waktu Yosua dan bangsa Israel masuk ke kota Yeriko untuk mengambil kota itu? Dia melihat tanda pada tembok itu dan berkata, ya, di tempat ini di mana pernah kita diturunkan, di mana pernah ada dua pengintai diturunkan, ada tandanya. Tali benang merah itu, benang merah yang benang kermisi itu diikatkan pada tembok itu, dan itu menjadi tanda. Sehingga apa? Ketaatan yang Rahab lakukan menghasilkan keselamatan. Ingat, bukan hanya Rahab, di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Bahwa keluar Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudara, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya di bawah mereka. Karena ketaatan satu orang menyelamatkan seluruh keluarga. Ini yang saya katakan, kalau kita jadi istri-istri yang taat, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan suami dan anak-anakmu. Kalau kita jadi suami-suami yang taat, Tuhan sanggup memulihkan istri dan anak-anak kita, saudara. Karena itu ayo, jangan pernah kita cuma punya iman saja, punya keberanian saja, tapi taat. Taat sama firman Tuhan, taat sama kehendak Tuhan, taat sama apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan lakukan hal-hal yang dahsyat. Dan buat dari itu semua, bahwa Rahab mengambil komitmen untuk tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ingat bahwa peristiwa Rahab ini, Rahab diselamatkan. Rahab bukan hanya diselamatkan secara fisik, bukan hanya dia aman, dia selamat secara jasmani, tetapi rohaninya dia juga diselamatkan. Dan akhirnya upah yang diterima Rahab luar biasa. Apa upahnya, saudara? Rahab menjadi salah satu dari 5 wanita yang tercatat di dalam kitab atau Injil Matius dalam silsilah Yesus. Dan ini adalah satu privilege, satu berkat yang luar biasa. Di dalam situ ada Rahab, ada Maria, ya kan, yang ibunya Yesus juga, ada Betsheba, ya kan, istri Uria disebutkan, kemudian ada Tamar. Dan ini yang membuktikan bahwa wanita yang mungkin punya masa lalu buruk, yang mungkin punya keadaan lalu kelam, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang luar biasa, hidup yang diberkati dan menjadi berkat buat orang banyak. Nah, hari ini saya mau sapa dulu sahabat-sahabat saya nih. Ada Bapak Edward Edo, shalom Pak Edward. Ada Ibu Ida, shalom Ibu Ida. Ada ini dia, saudara. Ada Tante Debbie, ada Ibu Okta, ada Bapak Jules, Bro Jules, puji Tuhan, ya kan, ikut memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada juga
Tante Debbie, terima kasih ucapannya, terima kasih doanya, terima kasih dukungannya. Begitu juga Ibu Ida, terima kasih buat semua support yang jemaat-jemaat GBI Pulau Gebang lakukan, luar biasa. Kita sama-sama maju dalam Tuhan, ya kan? Kita sama-sama terus melayani Tuhan sampai akhir. Ada Ibu Okta juga, shalom Ibu Okta, sekalipun sendiri karena Bapak Rudi sedang bertugas ke luar kota, tetapi tetap semangat, tetap jadi berkat, tetap hidup dalam ketaatan bersama Tuhan. Haleluya. Ada Isra, halo, shalom Australia, haleluya. Tuhan berkati Isra dan keluarga bersama dengan suami Riko dan anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini kita belajar dari seorang wanita yang bernama Rahab. Dia wanita sundal, dia perempuan sundal, wanita yang tidak dianggap even oleh keluarganya. Mungkin dia sudah dibuang, mungkin dari lingkungannya dia sudah tidak diperhitungkan. Tetapi apa yang tidak dilihat oleh dunia, Tuhan sanggup melihat dan mengangkat kita kembali. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati Tuhan lewat seorang wanita yang Tuhan angkat, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Bahkan bukan hanya tertulis dalam kitab Yosua. Seorang Rahab, seorang perempuan sundal, Tuhan tulis, Tuhan ukir namanya dalam kitab kehidupan, dalam silsilah Yesus. Dan ini yang kami percaya. Mungkin di antara kami punya masa lalu yang buruk, mungkin di antara kami punya kehidupan lama yang kelam. Tetapi hari ini lewat kehidupan Rahab kami mau belajar. Selama kami punya iman, selama kami punya keberanian untuk bertindak, selama kami punya ketaatan di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan, keselamatan, berkat, anugerah Tuhan sediakan dan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu sepanjang hari ini, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, apapun yang dipercayakan, apapun yang Tuhan berikan, Tuhan senantiasa memberkati. Berkati kehidupan kami, berkati kesehatan kami, berkati anak-anak kami, bahkan berkati seluruh keluarga kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini hari berkat, hari ini hari Tuhan tolong kami dengan luar biasa. Hari ini kami sukacita. Segala kesedihan Tuhan angkat, segala sakit penyakit Tuhan angkat, segala duka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ganti dengan sukacita. Kami siap berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi program besok hari dalam Morning Devotion. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.